Teng anu kusim kuring dipihormat oge lembaga-lembaga swadaya masyarakat kalih tokoh masyarakat ulama akademik anu kusim kuring dipihormat terutami Bapak Kapolsek Bapak Danpos anu sami rawuh oge Bapak MPP oge Ketua Majelis Tinggi Bapak Haji Kosasih oge kasadayana anu sami rawuh anu kusim kuring dipihormat. Alhamdulillah dina damet ieu urang tiasa kumpul ngariung dina acara ngaresmikeun gunting pita kanggo peresmian situs budaya anu tujuanana kanggo wisata religi. Mudah-mudahan jadi mercusuar Kecamatan Parung Ponteng. Sim kuring wani muka ieu sajarah ti kamari saleresna tos dibuka mung saur eyang sakumaha anu dicatat di dieu salama encan 500 tahun lamun wani maguna sika muka ieu sajarah tan wani maneh bakal menang bibirang di kolong catang. Sim kuring karasa dina kaping tahun 2018-2020 sanaos kusim kuring diambil hikmah sanajan pada waktu harita kuring ngarasa ahkeun eyang da ayeuna mah geus rek 488 tahun kuring rek ditemeyan muka sajarah tapi buktina naon nu dicaritakeun ku eyang ngawujud nepi ka kuring disebut halu disebut mimpi dan lain sebagainya tapi keun sadaya perkara oge aya hikmahna kulantaran can biasa lamun geus biasa mah tangtu kabeh oge bakal sadar sabab kuring muka sejarah cagar budaya teh henteu sawani-wanina komo jeung kumawani henteu sahampu gamprung sakahayang sorangan anger kuring oge naliti kana aturan undang-undang pemerintahan pusat baik pun undang-undang pemerintahan daerah terutami anu dikaluarkeun Perda Budaya ku Bapak Bupati atau pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Upami ditaliti Perda Budaya teh diterbitkeunana di pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya teh 2014 Ibu Bapak kuring 2020 masih disebut halu padahal kuring teh ngajalankeun Perda Cagar Budaya Kabupaten Tasikmalaya. Keku kuring gararek diaoskeun sapintas. Bupati Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 1 tahun 2014 tentang pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Bupati Tasikmalaya menimbang titik 2A titik bahwa Kabupaten Tasikmalaya memiliki basis kultural sekaligus identitas lokal berupa nilai religi, nilai spiritual, nilai filosofi, nilai estetika, nilai perjuangan, nilai kesejarahan yang menggambarkan segi peradaban Tasikmalaya sehingga harus dijaga kelestariannya. Titik 2 B bahwa keberadaan cagar budaya Kabupaten Tasikmalaya merupakan kekayaan kultural yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal yang penting sebagai dasar pembangunan kepribadian pembentukan jati diri serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat sehingga upaya untuk menjaga kelestarian menjadi tanggung jawab bersama semua pihak. Titik 2 C titik bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B perlu menetapkan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang pelestarian dan pengelola cagar budaya Kabupaten Tasikmalaya titik mengingat titik 2 1 titik pasal 18 kurung tutup 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pemekaran Undang-Undang Dasar pasal 18B kurung tutup 2 negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat
beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. 1. Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dan memelihara dan pengembangan nilai-nilai budaya. 2. Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Bab 19 Pertahanan Negara pasal 30, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Itu yang diatur oleh pemerintah. Jadi saya menjalankan aturan perintah undang-undang. Saya pribadi tidak menjalankan perintah personal. Tapi yang saya jalankan adalah perintah undang-undang, karena hukum adalah panglima. Itu Bapak Ibu, mengenai hak-hak kebudayaan itu sudah diatur oleh pemerintah. Tetapi karena belum biasa, maka ketika saya bekerja bergerak atas nama undang-undang, ada yang mengatakan halu dan lain sebagainya. Dan ini juga akan saya pertegas di dalam Perda Cagar Budaya yang diatur oleh pemerintah Kabupaten Tasikmalaya. Yang dimaksud langkap budaya adalah bentang alam hasil bentukan manusia yang mencerminkan kemanfaatan situs atau kawasan pada masa lalu. Huruf C cukup jelas, huruf D cukup jelas, huruf E contoh bukti yang sah antara lain adalah sertifikat hak milik atas tanah, kwitansi pembelian dan surat wasiat yang disahkan oleh notaris. Huruf F cukup jelas. Pasal 11 yang dimaksud dengan arti khusus bagi masyarakat adalah memiliki nilai penting bagi masyarakat kebudayaan tertentu. Yang dimaksud dengan arti khusus bagi bangsa adalah memiliki nilai penting bagi negara dan rakyat Indonesia, yang menjadi simbol pemersatu kebangsaan, jati diri bangsa, atau yang merupakan peristiwa luar biasa berskala nasional atau dunia. Pasal 12 cukup jelas, pasal 13 cukup jelas, pasal 14, 15, 16, 17 cukup jelas. Ayat 1 cukup jelas, yang dimaksud instansi kebudayaan. Ini yang diatur oleh Perda Cagar Budaya Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, mengenai cagar budaya itu sudah diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai induk pasal 18A 18B ditambah pasal 28I dan Undang-Undang Cagar Budaya. Jadi Ibu Bapak jangan khawatir mengenai permasalahan kultur kebudayaan. Kebudayaan itu diatur sebagaimana tadi pasal yang sudah saya bacakan terkait membela wilayah, kultur, susunan-susunan alam agar terjaga dari erosi dan kehancuran alam, dan setiap warga negara memiliki kewajiban yang sama dalam rangka bela negara. Nah, kedua, saya akan membacakan juga peraturan pertanahan. Ini juga harus jelas kenapa Sultan berani mengelola di wilayah perhutani. Perhutani itu ada beberapa bagian. Ada hutan lindung, ada hutan konservasi, ada hutan adat. Ciri-ciri hutan adat itu di mana di wilayah tersebut ada bangunan, struktur, peninggalan masa lalu, mau itu situs megalitikum
ataupun situs budaya lainnya menyangkut terutama situs-situs budaya seperti di sini, yaitu situs pemakaman leluhur kita, yaitu Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa. Jadi di setiap hutan yang ada situs-situs budaya yang dipercaya oleh masyarakat secara turun-temurun, itu masuk dalam kategori hukum adat. Coba akan saya bacakan undang-undang pertanahan. Ini kenapa saya akan bacakan, agar bapak-bapak ibu memahami dan organisasi-organisasi masyarakat juga memahami. Ulah gampang nyalahkeun batur, ulah gampang ngewak ka batur, ulah gampang sirik pidik ka batur, ulah gampang nuduh ka batur. Sabab lamun urang nyalahkeun batur cirina kieu. Tuh, batur masalah hiji, tilu kasalahan aya di urang, hiji absen. Naon tilu kesalahan? Ku kabodohan, ku kalalaian, ku ketidaktahuan, maka gampang nyalahkeun batur. Sementara hukum-hukum anu geus jelas-jelas diatur ku nagara teu dipahami secara benar-benar. Jadi kuring akan menjelaskan mengenai status tanah nu diatur ku hukum ku undang-undang negara. Bahwa sebelum negara Indonesia berdiri pernah terjadi beberapa kali perjanjian, yaitu Konferensi Meja Bundar, Konferensi Linggarjati, Perjanjian Rumroyen, Perjanjian Renville, USS kapal perang di Sunda Kelapa di Jakarta saat ini. Lalu setelah merdeka itu ada Konferensi Asia Afrika di Bandung. Isinya itu sama, hanya menghentikan peperangan dan mengalihkan kekuasaan administrasi. Karena penguasa administrasi itu berganti-ganti. Dahulu di zaman kekuasaan Galupakuan Pajajaran di masa Eyang Prabu Siliwangi yang dilanjutkan Raja Sah oleh Baginda Kangjeng Eyang Prabu Surawisesa yang dimakamkan di sini. Beliau di sini dulu dikenal karena sangat dirahasiakan oleh keluarga, namanya Eyang Warga. Warga itu artinya warga anyar nu cicing di Salacau. Ngaran aslina beliau teh Eyang Prabu Surawisesa anu nyingkah ini ti ibu kota Galupakuan Pajajaran ku ayana kerajaan Pajajaran diserang ku pemerintahan Islam pada zaman harita, ku politik Islam Khilafah Turki Utsmani anu kadieuna kepanjanganana ke pemerintahan Wali Songo. Hingga pada saat itu contoh seperti ayeuna loba oknum-oknum beragama Islam memakai identitas politik Islam anu ngapir-ngapirkan pamimpin, ngapir-ngapirkan penguasa, ngapir-ngapirkan pimpinan-pimpinan daerah, ngapir-ngapirkan pimpinan pusat. Baheula ge kitu politik identitas teh kitu, padahal Islam teh aslamu kuluna silih salametkeun. Lain silih salahkeun, lain silih gorengkeun. Da ari Islam mah kudu silih salametkeun di antara urang, sabab Islam teh hiji identitas agama ageman rahmatan lil alamin. Henteu aya silih salahkeun. Mata lamun aya jelema anu bisana silih salahkeun komo make identitas Islam, kuring mah kacida teu panujuna. Tah ayeuna kuring rek macakeun, kunaon kuring ayeuna maca? Biasana lamun kuring pidato tara make tek nu dibaca ku kuring ieu aturan negara. Bisi salah, sabab lamun salah kena undang-undang hoak, pembohongan. Komo deui kuring bicara di hadapan bapak-bapak ibu-ibu aya mustika. Lamun kuring salah saruajeun kuring ngaringkus diri sorangan. Mata kuring rek dibacakeun ye Undang-Undang Pertanahan nomor 41 tahun 1999. Kukuring rek dibacakeun. Dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang titik 2 bahwa hutan sebagai karunia amanat Tuhan yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia.
karenanya wajib disyukuri, diurus, dan diamanatkan secara optimal, secara dijaga, dilestarikannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang. Titik 2 B, bahwa hutan, sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungan secara kebijaksanaan, terbuka, profesional, serta bertanggung jawab. Titik 2 C, bahwa pengurusan hutan yang berkelanjutan dan berwawasan mendunia harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, peran masyarakat, adat dan budaya. Ini dijelas, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat yang berdasarkan pada rumah hukum nasional. Titik 2 D, bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan Lembaran Negara tahun 1967 nomor 8 sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurus hutan dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf A, B, C, dan D, perlu ditetapkan undang-undang tentang kehutanan yang baru. Mengingat 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, pasal 27, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR RI nomor MPRSH/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, peraturan berbagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta pertimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 2034. 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem, Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3419 5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang, Lembaran Negara tahun 1992 Nomor 1915 tambahan Lembaran Negara Nomor 3501. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, Lembaran Negara tahun 1997 Nomor 68, tambahan Lembaran Negara Nomor 3999. 7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 199 tentang pemerintahan daerah, Lembaran Negara tahun 199 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan hutan, kawasan hutan, hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. 2. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persatuan alam lingkungannya, satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. 3. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. 4. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas pajak. 5. Hutan hak adalah
hutan hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibani hak atas tanah. 6. Hutan adat. 6. Hutan adat, hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. 7. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. 8. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. 9. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan, keanekaragaman, tumbuhan, satwa, serta ekosistemnya. 10. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan, keanekaragaman tumbuhan dan satwa, serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. 11. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. 12. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata terbaru. 13. Hasil hutan adalah benda hayati, non hayati, dan turunannya, serta jasa yang berasal dari hutan. 14. Pemerintahan adalah pemerintah pusat. 15. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan. Ini pasal pokok tentang tanah perhutanan. Ini saya akan jelaskan kepada bapak-bapak ibu terkait perundang-undangan pemerintah. Apa yang ada di sini? Yang ada di sini adalah masuk kepada pasal 6. Di mana di sini hutan adat, hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat. Dan juga kenapa saya bangun ini tanpa ada yang saya rusak? Ini masuk di dalam ayat yang ke-12. Taman baru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata terbaru. Tujuan kita adalah untuk membuat hutan ini lebih lestari, lebih terjaga, tetapi bisa lebih dimanfaatkan oleh satuan-satuan adat masyarakat. Ini bisa dijadikan kawasan wisata religi masuk kepada pasal 12 dan kepada pasal nomor 6. Jadi mari kita sama-sama merawat melestarikan hutan ini, jangan sampai ada perusakan, tapi undang-undang memerintahkan kepada kita semuanya, kepada masyarakat umum, masyarakat adat, dan kita semua dalam rangka menjaga ekosistem perhutani agar meningkatkan kearifan dan penghasilan masyarakat daerah, bisa difungsikan sebagai wisata religi. Demikian sambutan dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf, tetapi saya membacakan peraturan daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Undang-Undang Agraria Pertanahan tahun 1999 yang harus dijalankan oleh seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.